dikit lagi udah mau ulangan. Mau belajar dulu, tapi males. Tapi kalau SKS nanti nggak bisa lagi besoknya. Tapi kalau belajar sekarang nanti deg-degan lagi sebelum H-1. Tapi kalau nanti ulangan udah lewat, masih ada lagi ulangan lagi. Aduh, ulangan. Gimana sih? Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Winstelia 6162 ingin membagikan nih tips-tips caranya mempersiapkan ulangan pada saat sebelum ujian maupun pada saat hari hanya. Nah, mau tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. Yang pertama, tentukan tujuan kalian dalam belajar. Mendapatkan nilai yang baik atau supaya tidak remedial ketika ujian bukanlah tujuan sebenarnya dalam belajar. Tujuan kita belajar harus memperoleh pengetahuan dari apa yang kita pelajari, sehingga kita dapat memperoleh manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain dapat mengambil manfaat dari pengetahuan kita. Berikut ini ada doa supaya kita dilindungi dari pengetahuan yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengetahuan yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak menghibur rasa takut terhadap jiwa yang tidak puas, dan doa yang tidak terjawab. Selain doa tadi, ada satu doa lagi yang bisa kita gunakan ketika belajar. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa hifzan qawiyan wa fahman kamilan wa aqlan saliman birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk pengetahuan yang bermanfaat, perbuatan baik, memori yang kuat, pemahaman yang sempurna, dan kecerdasan yang sehat dengan rahmat-Mu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu membuat jadwal. Buatlah kerangka rencana kita. Kita perlu tahu bagaimana cara kita untuk bisa mencapai target. Tentukan terlebih dahulu jam belajar, subjek, dan bab yang ingin kita pelajari. Dan buat jadwalnya yang realistis ya, biar nanti benar-benar bisa diterapkan. Kemudian ada juga waktu yang efektif dan tempat terbaik untuk belajar. Kapan dan di mana ya kira-kira? Dari Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih menyebutkan hal-hal berikut. Waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu syuruk, fajar awal. Setelah itu, waktu pertengahan hari. Pagi hari lebih baik untuk menghafal daripada malam hari. Dan sepanjang malam lebih baik daripada siang hari. Dia lebih lanjut menyatakan, dan tempat terbaik untuk menghafal adalah kamar-kamar yang berada di atas permukaan tanah. Dan semua tempat seperti itu, di mana tidak ada gangguan. Lebih baik seseorang abstain dari tempat-tempat tanaman hijau, tepi sungai, dan pinggir jalan. Karena tempat-tempat seperti itu secara alami dapat mengalihkan pikiran. Tadi selain tempat dan waktu yang cocok, ada lagi nih tindakan untuk meningkatkan daya hafalan kita. Apa aja sih tuh? Nah, menurut Imam Bukhari, beliau pernah ditanya tentang apa yang paling bermanfaat untuk meningkatkan ingatan kita. Beliau pun menjawab, keserakahan sejati untuk pengetahuan dan juga mutola'ah yang gigih atau biasa disebut belajar. Selain Imam Bukhari, Imam Syafi'i juga pernah nih ngeresepin 4 metode yang dapat meningkatkan daya hafalan kita. Yaitu yang pertama tuh menggunakan siwak. Yang kedua bergaul bersama ulama. Dan yang ketiga adalah bergaul bersama orang-orang soleh. Dan yang terakhir adalah meninggalkan pembicaraan yang sia-sia. Selain tadi tempat, waktu, dan juga tindakan, ada juga nih makanan dari sunnah untuk meningkatkan memori kita. Apa aja sih itu makanannya? Nah, untuk yang pertama adalah madu.
Madu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, madu adalah obat untuk setiap penyakit, dan Al-Quran adalah obat untuk semua penyakit pikiran. Oleh karena itu, Rasulullah menyarankan kepada kita semua untuk menggunakan dua obat tersebut, yaitu Al-Quran dan juga madu. Nah, penelitian terbaru nih mengatakan bahwa madu itu mempunyai banyak sifat antiseptik, antioksidan, dan juga meningkatkan kekebalan yang bekerja melawan kerusakan sel. Madu juga nih bermanfaat jika diambil sebelum tidur. Kenapa? Karena dapat bertindak sebagai sumber bahan bakat untuk otak kita dan membantu dalam melestarikan memori yang ada di otak kita. Dan untuk yang kedua adalah minyak zaitun. Sebuah studi terbaru telah mengungkapkan nih bahwa orang yang makan lebih banyak minyak zaitun mendapatkan skor yang lebih tinggi dalam tes memori tentang perhatian dan juga pemikiran abstrak. Studi lain pun juga mengungkapkan bahwa minyak zaitun meningkatkan memori visual dan juga kefasihan verbal. Penelitian tentang zaitun nih baru-baru aja dikemukakan. Tetapi manfaat zaitun udah dinyatakan oleh Allah dan Nabi-Nya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ketika Allah mengambil sumpah dengan zaitun dalam surat At-Tin ayat 1. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, selain daripada minyak zaitun dan juga madu, ternyata masih ada beberapa makanan lagi nih yang dapat meningkatkan memori di otak kita. Yaitu yang ketiga, buah tin. Buah tin ini berfungsi sebagai makanan otak karena mengandung vitamin dan mineral seperti kalium, vitamin B6 dan juga mangan yang tentunya sangat penting bagi nutrisi di otak. Kita pasti pernah mendengar tentang asam lemak omega 3 dan 6 yang luar biasa yang sangat diperlukan untuk berfungsinya jantung, otak dan sistem saraf. Buah tin ini adalah sebagai sumber fenomenal dari asam lemak tersebut. Nah, jangan dilupakan nih, ternyata buah tin juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Tin ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Poin yang keempat yaitu buah delima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 64, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Yang artinya di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Buah delima disebutkan di dalam Al-Quran yang pastinya sangat baik untuk kita konsumsi. Dalam studi terbaru ini, subjek dengan masalah memori yang dilaporkan sendiri ditugaskan untuk menerima 8 ons jus delima placebo dengan rasa yang sama. Selama periode studi 4 minggu, subjek berpartisipasi dalam tes memori, pemindaian MRI, dan pengundian darah. Para peserta dalam kelompok jus delima pun melihat peningkatan yang signifikan dalam tes memori verbal mereka dan kadar antioksidan plasma mereka. Mereka bahkan menunjukkan peningkatan aktivitas otak selama pengujian memori dan verbal. Hal ini menunjukkan jus membantu mendorong peningkatan aliran darah ke daerah terkait tugas kritis di otak kita. Poin yang kelima yaitu kurma dan anggur. Kurma adalah sumber serat yang fantastis dan ini sangat penting bagi otak kita. Otak kita bekerja pada 100% gula, tetapi gula ini perlu untuk dikirim terus dan dalam jumlah yang tepat. Serat yang dihasilkan oleh kurma dapat memperlambat penyerapan gula dan mengatur pasokan yang mengarah ke fungsi memori yang ditingkatkan. Nah, ternyata kurma dan anggur ini pun telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal anab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl 67. Seorang ulama yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri berkata, barang siapa yang ingin menghafal hadis, maka harus makan kismis.
diambil dari Al-Jami' oleh Al-Khatib 2394. Dijelaskan pula oleh ulama Ibnu Al-Qayyim dalam karyanya Kedokteran Kenabian, menyebutkan kismis baik untuk meningkatkan ingatan. Nah, khasiat dan manfaat dari kurma dan anggur pun telah dibuktikan oleh para ilmuwan kita, yaitu yang mencatat bahwa kelompok yang diberi diet diperkaya anggur juga menunjukkan peningkatan metabolisme di area lain otak yang berkorelasi dengan peningkatan individu dalam perhatian dan kinerja memori kerja. Dibandingkan dengan mereka yang melakukan diet non-anggur, itu sangat berbeda. Nah, selain madu, minyak zaitun, buah tin, buah delima, kurma dan anggur, ada satu lagi nih, yaitu jintan hitam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali kematian. Dalam sebuah penelitian yang baru-baru ini diterbitkan dalam Journal of Ethnofarmakologi, setelah mengonsumsi 2 kapsul 500 mg bubuk jintan hitam murni setiap malam selama 9 minggu, 20 pria sehat berusia 50-an diuji dengan sangat baik pada perhatian dan memori ingatannya. Nah, tips selanjutnya adalah doa untuk belajar. Terdapat dalam surat Toha ayat 114. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan dilanjutkan dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Selanjutnya, kita harus bekerja keras. Selain berdoa untuk sukses dalam ujian, juga diperlukan kerja keras nih. Kerja keras tidak berarti belajar secara terus-menerus sampai-sampai melupakan hal yang lain. Kualitas menang atas kuantitas. Saat belajar, kita harus berkonsentrasi penuh agar belajar kita lebih efektif. Jam setelah terbit fajar dan maghrib adalah waktu terbaik untuk belajar dan menghafal. Namun, semua orang memiliki jam super mereka sendiri. Maka, kita harus tahu nih waktu-waktu di mana kita merasa paling terjaga dan siap untuk melakukan hal yang menarik. Dan untuk selanjutnya adalah menggambar bagan dan diagram. Wakili poin-poin utama Anda dengan diagram dan juga ilustrasi. Sorot poin-poin utama teks satu esai tersebut dengan ilustrasi dan diagram untuk menjelaskan konsep yang sulit, memecah teks, dan menjaga otak Anda agar terlibat dan menginspirasi kreativitas dalam diri Anda ketika mendekati waktu ujian. Dan untuk yang selanjutnya adalah membaca doa pendek sebelum belajar dan sebelum ujian untuk meningkatkan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya mudakhira khair wa fa'ilahu wal amr bihi dzakirni ma ansanihi syaitan. Ya Allah, saya memohon kepadamu orang yang menyebutkan kebaikan dan mengaktualisasikannya dan memerintahkannya untuk mengingatkanku akan apa yang syaitan membuatku lupa. Nah, ada lagi nih yang selanjutnya, doa untuk mempersiapkan subjek yang sulit dan doa saat membaca sesuatu yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyina wa hifdha mursalina al-muqarrabin. Ya Allah, manfaatkan bagiku apa yang telah Kau ajarkan padaku dan ajarilah ilmu yang akan berguna bagiku. Ya Allah, aku meminta pengertian para nabi dan memori para rasul dan orang-orang terdekat denganmu. Ada lagi nih, yang kedua. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alal hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang telah Kau buat mudah. Jika mau, Kau dapat membuat yang sulit menjadi mudah.